Ustaz yang saya hormati pula seluruh hadirin wal hadirat acara kajian ahad pagi meja pimpinan, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah bersalam, marilah kita lanjutkan, mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada teladan kita Mustafa sama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya telepon Pak Warno, intinya diketahui atas Pak Warno mantul nonton majelis mikro kemarin tidak ada pantas materi di sawah tadi nyetak nonton mengirim nonton pas ini nonton guru keluar Pak Ali mungkin kalau jadi mungkin berkoreksi Pak Ali lendek di dalam player yang disebar di grup saya barangkali tidak sama dengan judul yang saya tampilkan. Ini sani ya, intinya persiapan menghadapi Ramadan. Judul pun Ramadan terbaikku. Kenapa saya juduli ini? Harapannya adalah semoga bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1444 Hijriah menjadi Ramadan yang paling baik. Dalam arti kita bisa memanfaatkan momen Ramadan tahun ini dengan ibadah yang berkualitas. Lebih baik kualitasnya dibandingkan ibadah di tahun sebelumnya. Bapak yang dirahmati Allah, ayat yang sangat populer yang biasa disebut oleh para penceramah ketika mengkaji bulan Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Para ahli tafsir mengatakan bahwa sebutan alladzina amanu, orang yang beriman, ini merupakan sebutan yang tertinggi. Dikatakan kalau ada seseorang memiliki beberapa sifat, ada sifat baik, ada sifat buruk, maka Allah dalam rangka takzim, menghormati yang dipanggil, maka sebutan yang paling tinggi dan yang paling bagus yang disebut. Sebutan orang yang beriman merupakan sebutan yang paling. Setelah disebut labelnya orang beriman dengan seruan ya, ya itu dalam bahasa Arab merupakan harfun nida, huruf untuk memanggil. Wahai orang-orang yang beriman, kemudian setelah yang dipanggil itu memperhatikan lalu dikatakan isi dari firman Allah, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya telah diwajibkan. Alaikum atas kalian asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW dulu juga diwajibkan berpuasa. Mungkin tata caranya, syariatnya yang berbeda. Ada penceramah yang saya dengar dulu pada eranya Maryam ibunya Isa. Dulu puasanya itu tidak hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak bicara. Tapi kita tidak seperti itu, alhamdulillah. Kalau bulan Ramadan kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual, suami istri juga nggak boleh ngomong, betapa repotnya. Kita bersyukur kita masih boleh bicara. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Bapak Ibu, kata la'alla itu merupakan salah satu bentuk harapan. Di
Di dalam bahasa Arab ada dua kata yang mirip, ada kata laita dan ada kata la'alla. Kalau laita mudah-mudahan, tapi harapan untuk tercapai itu sangat kecil. Contoh ketika ketika musim kemarau yang sangat panas, kemudian langitnya sangat cerah, kemudian orang mengatakan semoga nanti siang hujan lebat. Nah, itu kata yang dipakai laita. Tapi kalau la'alla contohnya di musim hujan, langitnya sangat gelap, mendung sangat tebal, orang mengatakan mudah-mudahan nanti siang hujan lebat. Kemungkinannya besar untuk tercapai. Demikian juga di dalam ujung ayat ini, orang-orang yang beriman yang kemudian menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang menyertai ibadah puasa di bulan Ramadan, baik sholat tarawih, kemudian juga tilawah Al-Quran, lalu sedekah, etikaf, dan lain sebagainya, nanti kemungkinan untuk menjadi takwa besar. Potensi untuk bertakwa itu harapannya besar. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ujung ayat 183 surat Al-Baqarah tadi, tujuan akhir dari ibadah puasa adalah meraih ketakwaan. Apa sebenarnya takwa? Sangat banyak ulama mengartikan kata takwa. Saya pagi hari ini akan menyampaikan satu makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Ini mungkin tidak banyak orang yang menampilkan ini. At-taqwa al-khawfu minal jalil. Yang dimaksud takwa adalah al-khawf. Khawf itu artinya takut minal jalil, terhadap zat yang maha mulia. Artinya orang yang takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutannya tidak didasari oleh ketakutan yang tanpa alasan, karena ia paham bahwa Allah itu yang punya surga, yang punya neraka, Allah itu yang memberikan kesehatan, Allah itu yang memberi rezeki, dan seterusnya. Ketakutan yang didasari oleh pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, yang dimaksud al-khawf pada pengertian ini. Saya ulang. Menurut Ali bin Abi Thalib, orang yang takwa itu pertama cirinya, indikatornya adalah takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan Allah, mengamalkan wahyu yang diturunkan Allah, yakni syariat Islam yang secara tersurat dimuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran tidak cukup dibaca. Jadi ada beberapa kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Saya pernah menyampaikan kalau itu ada 6T. Yang pertama diantaranya tilawah, membaca. Kemudian tadabbur. Tadabbur itu merenungkan. Kemudian tatbik. Tatbik itu mempraktekkan. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca, tidak hanya dipelajari tafsirnya, tapi juga harus dipraktekkan. Setelah itu diantaranya Al-Quran seharusnya tabligh, didakwakan. Kemudian yang lainnya Al-Quran itu tahfidz, dalam dihafalkan. Ini beberapa kewajiban muslim muslimah terhadap Al-Quran: membacanya, mempelajari isinya, mengamalkannya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mendakwakannya, kemudian juga menghafalkannya. Kita sudah melakukan berapa T, Bapak Ibu? Direnungkan diantaranya apa? Kemudian yang ketiga, orang yang takwa itu waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Artinya orang yang takwa itu
memiliki sifat qanaah, nrimo pantun, mboten ngoyo, tidak hasud. Nek tiyang ningali tiyang sanese memiliki sesuatu yang baru kemudian loro hati, apalagi juga mungkin berdoa atau berharap nikmat yang diterima orang itu hilang, rusak, terbakar, berarti orang itu bukan orang yang bertakwa. Yang keempat, walistidadul yaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi hari setelah kematian. Jadi orang yang bertakwa itu punya ciri-ciri rajin, tekun dalam rangka mengumpulkan bekal kehidupan setelah kematian. Bukankah kita ketika masuk ke alam barzah kita butuh bekal? Di sana juga nanti diriwayatkan sudah ada interogasi. Karena alam barzah itu dikatakan lorong-lorongnya neraka. Orang yang amal buruknya dominan maka sudah mencicipi sebagian dari siksa neraka, dan juga taman-taman surga. Sudah mulai merasakan sebagian kecil dari nikmatnya surga di alam barzah. Orang bertakwa itu seperti itu. Maka ada penceramah yang mengatakan gini, pengajian itu penting. Pengajian itu katanya tekun golek teken ben tekan. Tekun golek teken ben tekan. Kalau orang pengen hidupnya dituntut oleh syariat yang dibawa oleh Allah lewat Rasulullah SAW, harus ngaji. Harus ngaji itu harus tekun. Betul tidak? Kajian akan pagi kirawuh terus telung mulanya gak rawuh. Harusnya yang bagus istiqomah, tekun. Boleh tekan itu maksudnya apa? Ibarat orang hidup itu berjalan di tempat yang gelap dan licin, maka butuh tekan itu ya agama ini. Dan tekan budi di surga, karena yang dituju adalah surga. Kalau orang tidak mau ngaji, nggak akan mungkin sampai surga. Nah, tapi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita masuk pada kajian Ramadan. Ada yang tanya, apa sebenarnya Ramadan itu? Ada yang bilang Ramadan itu semata-mata hanya nama bulan dari beberapa bulan yang ada. Secara lugah, secara bahasa, ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu berasal dari kata Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Saya ulang, Ramadan berasal dari kata Ramadan, yarmadu. Ramadan artinya membakar. Makna itu identik dengan dua hadis ini, Bapak Ibu. Dua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditarik dari Abu Hurairah, sanadnya sahih. Yang pertama, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, yang dilandasi oleh iman, wahtisaban, dan berharap ridha Allah, ghufira, maka akan diampuni lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dosa setahun yang lalu yang ia lakukan akan diampuni lewat puasa Ramadan. Tapi di sini ada penjelasan ulama, ada yang mengatakan yang diampuni tidak seluruh dosa, tapi dosa-dosa kecil, tidak seluruhnya. Nah, maka dosa-dosa besar itu akan terampuni lewat taubatan nasuha. Hadis yang kedua yang mirip, man qama Ramadan, barang siapa yang menjalani qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail, salat tahajud. Salat tahajud di bulan Ramadan namanya salat tarawih.
Barang siapa yang menjalankan sholat tarawih yang dilandasi oleh keimanan, waktu sabar dan berharap ridho Allah, ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua hadis yang redaksinya mirip ini kita lihat. Ramadan itu membakar dosa. Jadi sama dengan apa yang disampaikan oleh ulama ketika mentakrif, mendefinisikan Ramadan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini saya ingin mengajak diri saya sendiri juga hadirin wal hadirat, bagaimana perasaan kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita ingin jenengan rumah kagungan dosa betul. Sekarang cara pandang, monggo kita jadikan bahan untuk bahasan introspeksi. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu memandang dzunuba, dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, bagaikan orang duduk di bawah gunung. Ya khafu ayyaqa'a alaihi, ia takut sekali kalau bebatuan di gunung di atasnya itu akan runtuh menerpa dirinya. Ini perasaan orang mukmin sejati terhadap dosa-dosanya. Ia merasa bisa sekali dosaku kok akeh, dan sangat takut, seperti takutnya orang yang duduk di bawah atau di kaki gunung, di atasnya itu banyak batu-batu yang hampir runtuh. Wa innal fajir, sedangkan orang fajir, orang yang gemar melakukan kemaksiatan itu, memandang dulu bahwa dosa-dosanya kadubabi, bagaikan lalat marro ala anfihi, yang lewat di depan hidungnya. Jadi supaya lalat lewat biasa. Mari introspeksi kita terhadap dosa-dosa kita anggap enteng, biasa-biasa. Lalu di istighfar ini status paling hilang. Kalau kita seperti itu berarti kita itu fajir, kelompok ahli maksiat. Tapi kalau kita gelisah, kita takut terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita tidak cukup baca istighfar, tapi kita juga harus menghentikan dosa-dosa kemaksiatan kita. Tidak hanya itu, kita juga berjanji kepada Allah untuk menghentikan dosa dan mengganti dengan amal-amal yang baik sebagai ganti dari kemaksiatan. Itu mukmin sejati. Terlebih dirahmati Allah, sesuai dengan judul tadi, Ramadan terbaikku. Maka untuk itu kita harus punya azam, punya tekad. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tekad seperti ini harus ditancapkan di dalam hati dan pikiran kita sebelum masuk di bulan Ramadan. Karena insya Allah berapa hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya nanti kita sudah mulai puasa hari pertama. Tapi Bapak Ibu, ini ada fakta, ini penelitian kecil-kecilan. Di dalam masyarakat Muslim itu menanggapi datangnya Ramadan itu ada yang gembira dan merindukan. Kita ikut biasa masuk ini nonton. Mugi-mugi. Soalnya yang kedua biasa-biasa baik. Yang ketiga tersiksa, berposone. Yang ini biasanya wis ngopi, udut, terus nyemil pisang goreng dan teman-temannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perasaan orang menyambut datangnya Ramadan itu menunjukkan levelnya di mana, tingkat imannya di mana. Kalau merasa sangat gembira dan rindu terhadap datangnya bulan Ramadan, berarti levelnya ada ungkapan sabiqun bil khairat,
kelompok orang yang terdepan dalam kebaikan. Nah, yang kedua, biasa-biasa itu muktasid. Muktasid itu ya orang yang biasa, tengah-tengah. Dan yang ketiga itu zalimun li nafsi, orang yang mendolimi diri sendiri, orang yang kebangetan. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini, kalau saya baca beberapa referensi orang-orang soleh terdahulu, itu ada yang 6 bulan menjelang Ramadan itu berdoa kepada Allah. Berdoa, bagaimana doanya? Doanya mohon supaya diberi kesehatan, diberi umur panjang, supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Ini kelompok yang Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bekal menyambut Ramadan? Saya awali dari perkataan Bakar bin Khunes. Kalau tadi disampaikan tujuan dari puasa adalah mencapai ketakwaan. Pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan nanti sukses meraih ketakwaan? Ini ada pertanyaan yang menggelitik. Kaifa yakunu muttaqiyan? Bagaimana bisa orang menjadi orang bertakwa? Man la yadri ma yattaqi, bagi orang yang tidak tahu bagaimana caranya bertakwa, bagi orang yang tidak tahu jalan takwa. Nah, ini berarti kalau ingin bertakwa di ujung bulan Ramadan, maka harus tahu ilmunya. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bekal Ramadan. Apa bekal masuk ke bulan Ramadan? Yang pertama, harus membekali diri dengan ilmu seputar ibadah di bulan Ramadan. Ibadah utama di bulan Ramadan apa? Yang pertama puasa. Yang kedua adalah sholat tarawih. Kemudian yang ketiga adalah tilawah Al-Quran. Yang keempat adalah yang utama itu, supaya kita nanti bisa menjalankan ibadah itu dengan baik, menjalankan ibadah dengan berkualitas, harus berbekal ilmu. Kita harus paham fikih puasa bagaimana, supaya kita bisa sholat tarawih dengan baik. Sholat tarawih menurut tuntunan Rasulullah seperti apa? Supaya tadarus Al-Quran kita di bulan Ramadan itu mendapatkan ganjaran yang maksimal, bagaimana caranya? Harus dikaji sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua, menata niat. Menata niat ini yang pertama terutama adalah menata keikhlasan kita. Ternyata niat itu penting. Maka di dalam kitab-kitab hadis itu biasanya hadis yang pertama disebutkan adalah hadis tentang niat, karena niat itu rukun dari semua ibadah, itu gak boleh ditinggal. Ya, ada hadis yang kita hafal semua, innamal a'malu binniyat, setiap ibadah akan dinilai berdasarkan niatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak semua amal ibadah itu diterima Allah dan dikategorikan sebagai amal soleh. Amal soleh itu harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama, dikerjakan oleh orang yang beriman. Kalau kebaikan itu dikerjakan orang yang tidak beriman. Misal, ketika akan berbuka puasa, ada orang ngirimi konsumsi 200 nasi bungkus, kemudian misalkan 3 kotak air mineral, tapi yang ngirimi itu orang Kristen misal. Masuk amal soleh enggak ini? Tidak. Tidak termasuk orang yang beriman. Kemudian yang kedua, harus ikhlas. Dilakukan orang beriman tapi nggak ikhlas, juga tidak akan jadi amal soleh. Kemudian yang ketiga, sholat. Sholat itu harus benar. Ibadah yang benar itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak cukup ibadah itu banyak,
Belum tentu ibadahnya banyak. Misalkan sholat tarawih 20 rakaat plus 3 witir, pasti pahalanya lebih banyak daripada yang sholat tarawih hanya 8 rakaat plus 3 witir. Belum tentu juga. Kalau yang 20 plus 3 itu tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, salah. Misalkan tidak ada bedanya antara sholat dan olahraga, karena ada di YouTube itu sholat tarawih plus witir 3 itu 7 menit selesai. Nah, Allahu Akbar, Bismillah sampai waladhdallin, satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terusnya. Gua biasa. Nah, itu ada yang hilang. Minimal apa? Tumakninahnya. Enggak ada tumakninahnya. Padahal tumakninah itu rukun sholat. Kalau rukun sholat ada yang hilang, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus niatnya, apa kira-kira niatnya? Bapak Ibu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang faktanya kaum muslim muslimat itu di bulan Ramadan itu ya kadang-kala tidak selalu saudara-saudara kita yang biasa 20 rakaat itu seneng ya 20 rakaat. Kadang ada yang pengen yang ringan. Biasanya madhabnya pakai 20, tapi malah cari yang 8. Tidak hanya 8, tapi di mana imamnya yang dibaca surat-surat favorit saja. Tribun. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya tahu yang ada di ruangan ini nanti seleranya seperti apa. Jadi 20 bagus juga karena ada dasarnya tidak. Yang 8 juga bagus karena ada dasarnya, hadis sahihnya. Tapi kemudian para ulama itu berdebat tentang itu yang bagus itu yang mana? Sing ape 20 apa sing 8? Ternyata mereka rata-rata punya kesimpulan yang terbaik adalah yang berdirinya lama untuk membaca surat sepanjang mungkin. Walau rakaat tapi suratnya betul lebih baik daripada 20 tapi suratnya pendek-pendek, apalagi hanya awal ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Kadang-kadang Yasin, Allahu Akbar. Jadi seperti formalitas itu. Nah, karena kita belajar tentang sejarah Rasulullah itu pernah sholat tarawih, dan tidak sengaja ada sahabat Hudzaifah bin Yaman itu mengikuti, ternyata satu rakaatnya itu lebih dari satu surat itu. Surat Al-Baqarah tambah lagi dengan surat An-Nisa dan seterusnya. Nah kalau kita surat Al-Baqarah satu rakaat saja wis sesuk kapok ora zaman ini. Biasanya gitu. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita jelas pakai yang 8 rakaat kita, mari kita tinggalkan. Kalau kemarin itu suratnya tribun, saya ini baru doa siti gitu loh. Ada peningkatan terus itu. Malah bagus itu kalau misalkan sampai sekian malam khatam itu bagus. Malah bagus. Tapi ada masalah juga. Masalahnya apa? Imamnya hafal lagi. Berikutnya menjaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Ibadah puasa itu butuh stamina, gitu. Makanya perlu dijaga kesehatannya. Termasuk nanti ibu-ibu itu harus paham betul menyajikan menu makanan. Jangan sampai makanan-makanan yang punya risiko. Misalkan yang sudah suaminya kena asam urat, misalkan. Ojo diparingi napa niku? Rakon, berjerungan. Terus untuk bukanya kolak durian bisa. Misalnya menjaga kesehatan penting. Berikutnya menetapkan target ibadah. Sebelum Ramadan kita perlu membuat program. Target saya apa? Misalkan bulan Ramadan itu targetnya ketika puasa sama sekali saya tidak akan ngerasani misal. Dulu ya. Aku ora ngerasani target kondisi aku ya sosok ngerasani. Yang rasa-rasa tidak hanya ibu tapi bapak-bapak, tapi biasanya lebih banyak ibu. Kenapa? Ini Pak Ali sangat paham. Memang dari sononya Allah itu memberikan
kosakata lebih banyak kepada ibu daripada bapak-bapak. Jadi kalau misalkan satu ruang itu ada 30 orang, yang 5 itu ibu, yang lebih ramai yang 5. Gitu lah. Yang 25 lain tidak begitu ramai. Kenapa? Karena ibu kosakatanya jauh lebih banyak. Dan itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena ibu itu dikatakan madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi anak. Jadi kalau ibu-ibu itu kemudian oleh Allah dibekali dengan kosakata mufradat yang banyak, itu manfaatnya karena ibu itu mendidik anak. Kalau ibunya pendiam, saya khawatir anak-anak ini nggak bisa bicara. Tapi karena ibunya itu banyak kosakata sehingga anak ya maksimal 2 tahun itu biasanya sudah bisa bicara. Atau begini. Makanya jangan terus ini jadikan pembenaran. Bukan dari sononya begitu mulanya rasa-rasanya biasa. Bukan, tapi tetap orang Islam itu pengendalian diri itu penting, apalagi di bulan Ramadan. Maka nanti juga akan saya sampaikan misalkan pembatal puasa itu apa, pembatal pahala puasa itu. Nah, balik ke target ya, target. Puasa tahun ini aku rasa-rasa, tidak juga bohong misalnya. Kemudian target tilawah Quran. Kalau dulu saya sebulan khatam 1 kali, target saya untuk tahun ini khatam 2 kali. Kalau pengen khatam 2 kali berarti sehari semalam harus membaca berapa juz Bu? 2 juz. Betul ya? 2 juz. Nah, kemudian yang kelima, membiasakan atau melatih beribadah sebelum bulan Ramadan. Saya ini ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan ini pun dilatih di bulan sebelumnya. Makanya ada puasa yang banyak dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Sangat banyak. Ya, itu sebenarnya juga tuntunan bagi umatnya. Berlatih. Tujuannya apa? Nanti di bulan Ramadan karena sudah dilatih di bulan sebelumnya, ketika Ramadan menikmati ibadah. Orang itu nyantai, orang mongso luwe, orang turu terus, orang delok jam terus, makanya semakut. Karena sudah berlatih di bulan sebelumnya. Nah, termasuk juga membaca Al-Quran juga itu sudah berlatih sebelumnya, supaya nanti ketika bulan Ramadan tak harus Al-Qurannya banyak dan ikhlas. Dilatih di bulan sebelumnya. Kemudian juga untuk sedekah, supaya nanti ketika bulan Ramadan ketika sedekah itu ikhlas, maka berlatih sedekah sebelum bulan Ramadan. Maka ada ungkapan para ulama itu bahwa syahrul Rajab syahrul lizai. Bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan itu ibarat petani itu sedang menanam. Wa Sya'ban syahrun saqiyul lizai. Sedangkan bulan Sya'ban 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu waktunya menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadil lizai. Ramadan itu bulan untuk memanen tanaman. Suasana petani yang memanen itu kalau hasilnya bagus, senang tuh ya. Itu gambaran muslim muslimah di bulan Ramadan. Senang, isinya mau senang. Puasa dijalani dengan senang, tarawih juga senang, sedekah juga senang, dan seterusnya. Supaya bisa seperti mana? Dilatih di bulan-bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya sudah berlatih ibadah. Tapi dirahmati Allah, saya persingkat saja. Bulan Ramadan itu memiliki banyak fadilah, punya banyak keutamaan. Di antara yang pokok, karena bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Kalau ada pertanyaan, apakah semua ayat Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, ada yang punya pendapat lain, diturunkan di bulan Ramadan semua? Ternyata menurut para ulama jawabannya tidak. Nah, ayat yang pertama turun memang di bulan Ramadan. Cara turunnya bagaimana? Yang saya pelajari dari ulumul Quran, bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit bumi pada malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu itu 1 kali, jumlatan wahidah. Tapi kemudian dari langit bumi itu diturunkan kepada Rasulullah itu bertahap. Nah, misalkan wahyu yang pertama turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hanya 5 ayat saja, bertahap.
Dan itu pun tidak urut seperti mushaf Al-Quran yang kita pegang. Karena wahyu yang turun yang pertama itu bukan surat Al-Fatihah 7 ayat itu, tapi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Padahal Al-Alaq nggak hanya 5 ayat kan. Nah, jadi bertahap sesuai dengan kebutuhan dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu Bapak Ibu dirahmati Allah, Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah yang paling utama. Al-Quran itu wahyu yang paling berharga. Maka bulan turunnya Al-Quran pertama kali itu juga akan diistimewakan, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Jadi kalau bulan Ramadan itu dikatakan futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka lebar-lebar. Ini makna majasinya gini. Jadi di bulan Ramadan itu hati manusia, hati seorang muslimah itu dikondisikan untuk mudah masuk surga, enteng melakukan amal ibadah. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Hati manusia muslimah itu dikondisikan untuk berat melakukan kemaksiatan. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Ini ada penjelasan lagi. Kok ada kemaksiatan dilakukan orang di bulan Ramadan? Kemudian ada ulama itu yang mengatakan, yang terjemah ini, yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang utama. Jadi para pejabatnya setan itu sudah bertiga. Setan-setan pinter-pinter, setan yang kuat-kuat menggoda, itu yang dibelenggu. Sedangkan setan-setan kroco-kroco itu dilepas. Sehingga kalau ada orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, berarti dia itu masih digoda oleh setan-setan kecil-kecil itu. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan itu berarti yang imannya lemah-lemah. Digoda setan cilik-cilik kena, itu karena imannya lemah sekali. Kalau imannya kuat nggak akan tergoda. Saya dipahami ya. Nah, ini penjelasan ulama. Ini monggo. Nah, kita yakin itu atau tidak monggo. Yang jelas memang kita lihat di bulan Ramadan masih banyak kemaksiatan terjadi. Tapi di rahmat Allah yang berikutnya terdapat malam kemuliaan dan keberkahan, yakni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan. Kita tidak perlu mencari di sepanjang bulan, karena Rasulullah itu sudah memberi ancar-ancar petunjuk. Cari Ramadan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Bahkan ada petunjuk yang spesifik lagi di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Lailatul Qadar itu dicari, bukan mendatangi kita, dicari dengan cara kita tiru Rasulullah. Rasulullah itu di 10 hari terakhir lebih giat melakukan ibadah. Bahkan dikatakan beliau itu mengencangkan ikat pinggang. Artinya beliau tidak mengumpuli istri beliau, bahkan keluarga beliau termasuk istri beliau itu diajak memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Kelasnya Rasulullah saja masih mencari Lailatul Qadar, apalagi kita seharusnya lebih butuh terhadap Lailatul Qadar. Monggo nanti kita program. Yang keempat, doa orang yang sedang berpuasa itu makbul. Makbul itu artinya gampang dikabulkan oleh Allah, dijabahi oleh Allah. Sebagaimana pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, talatatun, ada 3 kelompok, la turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Siapa mereka? As-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang puasa itu doanya makbul. Bapak Ibu ketika berpuasa silakan banyak berdoa, karena gampang dikabulkan Allah. Kenapa orang berpuasa itu diberi fasilitas lebih? Karena Allah sangat cinta orang-orang yang berpuasa. Apalagi puasanya puasa Ramadan. Ketika puasa adalah memperbanyak wujud. Wal imamul adil, dan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang tidak berpihak pada golongannya dan seterusnya. Tidak pemimpin yang curang. Kalau pemimpin adil itu juga doanya gampang dikabulkan oleh Allah. Wada'watul mazlum, dan doa orang yang teraniaya. Hati-hati kita Bapak Ibu, jangan sampai kita mendolimi orang apapun bentuknya, baik fisik maupun
psikis. Ini ada kisah ini populer. Ini kisah sederhana tapi kita renungkan. Ada seorang perampok yang datang ke pelabuhan dan dia lihat ada nelayan yang baru saja turun dari laut kemudian mengambil ikan. Ternyata perampok tadi merampok ikan. Ikan itu kemudian dibawa pulang, dibedeti. Salah satu ikan ternyata menggigit tangannya. Setelah menggigit tangannya, kemudian ia anggap itu nggak apa-apa. Kemudian dimasak, dimakan. Ternyata bekas gigitan itu menimbulkan borok. Ternyata ia datang ke dokter, tidak bisa menemukan dokter. Akhirnya membusuk. Sebetulnya diabetes ya. Nah, terus busuk sampai ke atas, ini harus diamputasi. Ke atas lagi, diamputasi lagi. Sampai akhirnya ya khawatir jangan ini sampai ke lehernya. Sampai ketika sampai ke sini, sampai ke pundaknya, dia kemudian coba tidak datang ke dokter, tapi datang kepada seorang ulama. Dia tanya kepada sang ulama, apa kira-kira obat untuk penyakit saya? Dia ulama tadi bilang, apakah kamu pernah mendolimi orang? Oh iya, saya dulu pernah merampok seorang nelayan. Kemudian saya ambil ikannya tadi gigit saya. Datangilah nelayan tadi, mintalah maaf. Akhirnya dicari nelayan tadi dan ketemu, dia minta maaf. Setelah itu berhenti penyakitnya, tidak membusuk lagi. Ini bisa hikmah kita renungkan. Bisa jadi nelayan yang dirampok tadi berdoa pada Allah, ya Allah, berilah dia penyakit sehingga tangannya membusuk nggak sembuh-sembuh. Hati-hati kalau kita mendolimi orang. Ya kalau doanya baik, nggak apa-apa. Kalau doanya nggak baik, luar biasa. Antara dia dan Allah nggak ada hijab, nggak ada dinding pemisah. Allah langsung kabulkan. Hati-hati, Bapak-Ibu. Yang kelima, pahala ibadah dilipat gandakan. Nah, bulan Ramadan bulan istimewa, maka ibadah di bulan Ramadan nilainya lebih banyak dibandingkan di bulan yang lain. Kemudian tapi dirahmati Allah, singkat-singkat tentang amalan bulan Ramadan. Yang pertama siam atau puasa. Nah, kita sudah paham semua. Saya tadi sampaikan bahwa Allah sangat cinta kepada orang-orang yang puasa. Bahkan saking cintanya Allah, saking utamanya ibadah puasa, sampai-sampai Allah itu menyediakan pintu khusus untuk para ahli puasa nanti di akhirat. Ada salah satu pintu surga dari 8 pintu yang disebut dengan Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu disediakan khusus bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia ahli puasa, yang dilandasi oleh iman tadi, kemudian ikhlas, lalu mengikuti petunjuk Rasulullah. Kemudian dirahmati Allah, ini untuk memotivasi kita. Nah, salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki amalan ibadah yang semuanya bisa diandalkan. Luar biasa, apapun ibadahnya itu luar biasa, bisa diandalkan. Nah, mari kita lihat pintu surga itu ada 8 menurut mayoritas para ulama. Yang pertama pintu sholat. Orang-orang yang memiliki ibadah andalan berupa sholat akan disediakan surga, pintunya khusus untuk orang yang sholat. Yang bukan ahli sholat tidak akan bisa lewat itu. Yang kedua pintu sedekah. Para ahli sedekah juga disediakan surga khusus. Ada pintu jihad. Orang yang ahli jihad juga disediakan pintu khusus. Lalu pintu puasa. Yang kelima pintu haji. Ya, pintu haji. Orang yang hajinya mabrur dan menjaga kemakrurannya sampai meninggalnya juga akan disediakan pintu khusus. Yang keenam pintu ilmu. Orang-orang yang dia mengkaji ilmu, setelah mengkaji ilmu mengamalkan ilmunya juga akan disediakan pintu khusus. Yang keenam pintu zikir. Orang-orang yang ahli zikir sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah. Karena orang yang zikir itu tidak hanya pakai ucapannya. Zikir itu tidak hanya pakai misalkan mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, tapi juga teruskan dengan hatinya. Dan kalau mengucapkan Allahu akbar, maka hatinya, pikirannya harus mengatakan bahwa
Tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusannya dengan Allah. Misalkan mendengar ada Allahu Akbar, urusan apa tinggal langsung menuju ke pusat suara, ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Karena sesungguhnya panggilan adzan itu bukan panggilan muadzin, tapi panggilan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian juga yang lain. Termasuk orang zikir itu artinya nggak nyampe, tapi juga ingat ciri-ciri orang yang cinta itu tidak hanya sering menyebut nama yang dicintai, tapi juga sering menyebut ciri hamba yang cinta Allah itu adalah hamba yang selalu ingat Allah di mana berada. Kalau hamba itu selalu ingat Allah, insya Allah tidak akan melakukan kemaksiatan dimanapun, entah di tempat yang ramai atau tempat yang sepi, bahkan tempat yang tersembunyi. Ya tidak akan bermaksiat, karena dimanapun dia ternyata tidak bisa bersembunyi dari muraqabahnya atau pengawasan Allah. Yang 8 adalah pintu al-kadhimin al-ghayz, orang yang bersabar dan selalu memaafkan kesalahan orang. Tapi dirahmati Allah, sehingga hikmah puasa dari sisi kesehatan, kata Pak Dokter bahwa puasa itu menyehatkan jantung. 58% lebih kecil resiko kena jantung. Yang kedua, menurunkan resiko serangan kanker. Yang ketiga, mengurangi resiko terinfeksi penyakit, tidak gampang sakit. Yang keempat, mendapatkan berat badan ideal. Ini yang ibu-ibu biasanya senang. Terus nggih? Puasa, dengan sering puasa maka berat badannya menjadi ideal. Tapi juga jangan sampai puasa diniat ingsun boso, niat ingsun poso ben iso kutilang, kurus tinggi langsing. Jangan gue. Di puasa itu niat tetap lillahi ta'ala. Berat badan ideal itu bonus, hadiah saja deh. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita warga Muhammadiyah, seorang muslimah yang cinta Rasulullah, maka juga harus paham bahwa kalau kita ibadah jangan sampai hanya menggugurkan kewajiban saja. Teman-teman, sebisa mungkin kewajiban kita bisa kita tunaikan dan keutamaannya bisa kita raih. Maka Rasulullah itu memberi peringatan rubba shaimin, kadangkala seorang yang berpuasa itu laisa lahu min siyamihi, dari puasanya enggak dapat apa-apa, illal ju', dia hanya dapat lapar saja. Ya, berarti hanya gugur kewajiban puasanya, tapi enggak dapat apa. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami lasan, dan bisa jadi ada orang yang sholat tarawih enggak dapat pahala tarawihnya, dia hanya dapat ngantuk saja. Ya, ini butuh ilmu sebenarnya. Sekarang batal puasa Bapak Ibu ini penting. Ini secara fikih. Yang pertama al-jima'ul muta'ammid, jima', berkumpul suami istri secara sengaja di siang hari di bulan Ramadan saat puasa, jima' sengaja. Kalau lupa tidak membatalkan. Nek lali lho nggih, mboten lali. Kedua, syarat batal Ramadan, minum dan makan secara sengaja. Nek lali mboten apa-apa. Nanti sering-sering. Nek lali membatalkan. Biasanya minggu-minggu pertama ya, hari pertama. Hari pertama mundeng iki dirubut kopi, nanti lali. Tapi mungkin pun kelingan ada. Separuh baru. Ya, ketika makanan di mana api wasarok. Jadi perbuatan yang maknanya seperti makan dan minum. Contoh tadi merokok. Nah, merokok itu dihubungi maknanya seperti alkohol, makan. Nah, kemudian juga sarok, minum. Maksud ini yang jadi perdebatan tentang infus ya, cairan infus. Cairan infus itu membatalkan atau tidak? Yang saya ketahui bahwa ada ulama yang mengatakan kalau infus itu isinya cairan hanya obat ya, bukan asupan makanan, pengganti makanan dan minuman, maka tidak membatalkan. Tapi kalau infusnya isinya sebenarnya makanan cair atau minuman cair, itu yang membatalkan. Sakit? Jadi kami ya, nah, ini pendapat. Yang keempat al-fai abadan.
Alqa itu muntah, amatan itu sengaja, muntah tapi sengaja. Artinya habis makan, habis minum itu disodrok bawaannya. Setelah itu muntah. Nah itu membatalkan. Tapi kalau naik bis mabuk karena mencium bau orang lain yang nggak mandi misalkan. Atau sopir itu kalau bis umum itu kalau nyopir itu seringkali ugal-ugalan itu ya. Apalagi sekarang jalannya lubang, akhirnya muntah. Itu kan nggak sengaja ya. Khurujud dami bil hijama, keluarnya darah akibat candu atau bekam. Nah, hindari bekam di bulan Ramadan juga puasa. Khurujud damil haid dan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketujuh al-istimna, istimna itu onani atau masturbasi. Kemudian yang 8 berita. Berita itu murtad, keluar dari agama Islam. Itu yang membatalkan ibadah puasa. Sekarang yang menghilangkan pahala puasa. Ya, pertama melakukan 5 perbuatan tercela, membicarakan orang lain. Jadi hukum apa bu? Rasa-rasa. Terus mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, maksiat mata, dan sumpah palsu. Pamer ibadah, ria, menawi ibadah betul sasibu kali ini. Kecuali ada pengajian nyatat betul apa-apa. Tapi jangan selfie. Soalnya selfie ini biasanya terus apa? Selfie terus biasanya terus kirim. Biasanya ini wujud dari ria. Pamer, alhamdulillah. Yang lainnya wes saya ikut kajian akad pagi. Niki yang membatalkan pahala ibadah. Yang ketiga berbuka dengan makanan haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Saya ini sebagai lapor. Berbuka, ya puasa aja nih. Tapi ketika berbuka, misalkan minumnya minum arak, atau rica-rica babi misalnya. Nah, itu berarti makanan buka itu haram zatnya. Atau juga mungkin cara memperolehnya. Duit yang dipakai untuk membeli, mewujudkan makanan untuk buka itu harta haram. Nah, ini yang membatalkan pahala puasa. Jadi Bapak Ibu Allah, dalam Islam itu proses itu penting. Proses itu penting. Jadi apapun itu ya harus ya sahur Bapak Ibu sekarang. Yang pertama hukum makan sahur itu sunnah. Dalam sahur ada kata saharu fa'ina sahur di barokah. Orang sahur itu akan mendapatkan keberkahan. Insya Allah puasanya orang yang makan sahur dengan yang tidak akan beda. Yang tidak sahur biasanya tersiksa gitu. Belum ini teman. Ya tadi kurang dulu. Nah kadang-kadang siang panas pun waktunya hadus. Terus kemudian ngosrone. Nah, hadusnya. Maghrib ternyata malah masuk angin. Makanya sahur itu penting. Nah sekarang nggak perlu membangunkan orang sahur itu pakai suara yang aneh-aneh. Di desa saya masih loh bukan ini. Soalnya apa sekarang? Ada ini loh. Setel alarm dengan berbagai suara, notifikasi kan bisa. Merasa pakai pengeras suara dari masjid yang aneh-aneh. Kadang-kadang itu orang-orang yang nggak pernah ke masjid. Jadi ke masjidnya berbagai uang seperti itu kadang-kadang. Sampai siap. Tidak sahur. Yang penting santun. Kalau di masjid saya itu suaranya betul kawan. Suaranya betul kawan. Pating jelit itu yang tidak boleh. Kemudian disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. Kira-kira kata para sahabat melihat kebiasaan Rasulullah, kalau beliau sahur itu mendekati subuh, kira-kira orang membaca 50 ayat dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, dengan 50. Dan disunahkan makan sahur dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Nah, ini saya tampilkan. Ini kurma muda. Biasanya dipetik setengah matang, melapung ya, langsung dari pohonnya. Niki dulu masih ada dari sana, dari sini mungkin sudah
yang umroh biasanya bisa cari di sana. Kemarin Mas Pulau itu bahasanya karena dapat pesanan. Ini biasanya dipakai bagi ibu yang memprogram kehamilan. Kalau pengen segera punya putra, sudah lama nggak ambil bisa. Di antara yang majur ini kurma, ada yang melambung. Ini rutop itu kurma basah. Kalau ini nanti sunnah untuk berbuka, jadi masih lumrah. Yang dijual di pasar. Ya, ada di toko-toko ada rutop yang lumrah. Yang ini yang kurma kering, yang kurma kering itu kadang bersifat bisa sampai 1 tahun. Ini bagus sunnah untuk sahurnya. Kalau untuk bukanya ini tadi rutop ya, yang lumrah buka karena lambung kosong. Dimasuki kurma yang masih lumrah dan masih. Atas saya tadi ini betul ya. Atas saya tadi ini ngabuburit. Nah, jadi gue ngelalek nilai gue jalan-jalan sore. Sebenarnya ngeten. Para ulama mengatakan bahwa justru mendekati berbuka itu doanya sangat makbul. Sebaiknya dipakai untuk berdoa, bukan untuk ngabuburit, untuk jalan-jalan. Tapi banyak kan gini, banyak jalan-jalan mengalami itu ceritanya luar biasa ramai ini menjelang maghrib. Dan itu juga dimanfaatkan oleh para pedagang, pedagang takjil itu ya. Ada sayur dan sebagainya. Ibu juga senang loh kalau saya masak. Ini banyak prok, tapi sore itu jalan-jalan. Dan hal yang perlu diperhatikan ketika berbuka dengan rutop atau kurma basah yang disunahkan. Kalau nggak punya rutop atau kurma basah, bisa pakai tamar kurma kering. Kalau tidak ada, diganti dengan makanan yang cenderung manis. Ya, makanan yang manis untuk penguat tubuh supaya tidak loyo. Kemudian minum air untuk meningkatkan tubuh. Setelah itu berangkat ke masjid untuk sholat. Bukan langsung ambil piring. Misalnya ada yang berbuka langsung jadi 1 ronde. Malam ini. Nah, kenapa kemudian? Karena kalau berbukanya terlalu lama nanti sholat maghribnya juga telat, ya. Telat. Ditambah lagi nanti kalau sholat tarawih habis isya biasanya orang yang terlalu kenyang itu beribu naik sholat tarawih. Nah, betul-betul ngantuk. Kadang-kadang ngisi suaranya. Kira, wah, gue ruko mak merucuk ngerti. Kadang seperti itu. Nah, jadi makanan itu Rasulullah pernah minum air, sholat maghrib, kemudian nanti selesai itu berbuka lagi sedikit. Nah, yang kita tiru biasa Rasulullah. Sholat tarawih. Tetapi di rahmat Allah ada hadis yang semacam dipertentangkan. Untuk wanita ada hadis yang mengatakan sholat terbaik di rumah. Sementara di hadis lain itu Rasulullah melarang para suami untuk menghalangi istrinya untuk berjamaah di masjid. Nah, bagaimana dengan kita? Menurut saya sebaiknya ibu jika tidak ada kemana, maka sebaiknya jamaah di masjid. Kenapa? Di sana banyak fadilah utamanya, di antaranya mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya kan? Karena tidak bisa dijamin sholat sendirian itu pasti khusyuk. Belum tentu. Karena kadang sholat sendirian itu rakaat lainnya. Apalagi sholatnya itu tidak di tempat yang sangat kondusif. Apalagi sholat di kamar yang harus pikir sandaran rono. Iya kan? Itu mari baru khusyuk. Tapi kalau di masjid nyaman sekali. Ya ketemu dengan temannya. Bahkan ada ulama yang memberi penjelasan kalau ada jamaah yang satunya nggak khusyuk, yang satunya khusyuk, maka yang tidak khusyuk itu dihitung khusyuk seperti jamaahnya khusyuk. Inilah utama. Belum lagi dilipat gandakan utamanya 27 derajat.
Kemudian apalagi di sini Bapak Ibu hadis Muslim ini ya patut kita cermati. Ternyata perkataan ulama al-ajru bi qadril masyaqqah. Pahala itu jumlahnya tergantung dari besar kecilnya hambatan dalam ibadah. Contoh, orang yang ke masjid, yang rumahnya tetangga masjid dan rumahnya yang misalkan 1 kilo dari masjid, maka pahalanya lebih banyak yang 1 kilo. Kenapa? Masyarakatnya lebih besar, kesulitannya lebih besar. Makanya dulu ada seorang sahabiah yang mengadu pada Rasul, ya Rasul, saya ingin bisa sholat berjamaah dengan baik, maka saya ingin pindahkan rumah saya jauh itu di dekat masjid. Rasulullah maka mengatakan ini, bahwa orang yang rumahnya jauh itu maka mendapatkan keutamaan yang lebih besar karena tiap langkah kakinya itu dihitung. Maka disampaikan di sini bahwa langkah kaki yang satu menghapuskan kesalahan atau dosanya, sedangkan langkah kaki yang satunya meninggikan derajatnya di akhirat. Nah, semakin banyak langkah kaki menuju masjid, semakin banyak dosa-dosa yang naik kendaraan. Insya Allah dihitung bensinnya. Nah, kalau dulu kan nggak pakai motor kan, ya nggak usah khawatir. Ini nggak masuk hadis, ya kita menyesuaikan kondisi. Insya Allah mata, betul saja. Terlalu letterlock, masuk hadis. Oke. Tentang bilangan rakaat itu kita bahas. Nah ini yang perlu kita sholat witir. Sholat witir. Saya sering menjumpai ada orang yang terbiasa sholat tarawih 20 rakaat. Ketika dia datang di masjid ikut jamaah, imamnya itu biasa 8 rakaat. Selesai 8 rakaat, sebelum witir jamaah ini pulang. Nah, witir di rumah. Maka kata Rasulullah, sebaiknya jamaah itu mengikuti imamnya sampai selesai melaksanakan sholat tarawih. Kata Rasulullah, innahu man qama ma'al imam, sesungguhnya dia orang yang mulai sholat tarawih bersama imam hatta yang sharifa, hingga selesai, kutiba lahu dia mulai latan, maka dia akan dicatat seperti semalam suntuk dia mulai. Nah terus gimana kalau pengen sholat 20 rakaat sehingga harus nambah 12 gitu? Silahkan nanti selesai witir pulang, kemudian sholat tarawih lagi 12 rakaat, tapi tidak usah witir lagi. Witirnya cukup 1 kali di masjid bersama. Kata Rasulullah, witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir, tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Berkah ya. Tilawah Al-Quran. Tetapi dirahmatullah SWT. Senyapa kita mengkaji ini, mari kita cermati hadis Nabi ini. Innal baita, sesungguhnya rumah layak tasi wal amin. Rumah itu betul-betul akan menjadi lapang, dirasakan lapang bagi penghuninya. Wa tahdurul malaika, dan malaikat membawa rahmat itu akan hadir di rumah itu. Wa tahjuru sayatin, dan setan-setan itu akan pergi, gak senang di rumah itu. Wa yakfuru khairuhu, dan akan banyak kebaikan yang muncul dari rumah itu. Syaratnya apa? An yuqra'a fihil Qur'an, hendaklah rumah itu sering dipakai untuk membaca Al-Qur'an. Jadi rumah yang penuh keberkahan adalah rumah yang sering dipakai untuk membaca Al-Qur'an. Termasuk nyetel buku, mboten nyetel nyambut koplo, campur sari tapi murotal Al-Qur'an. Ngoten nggih? Termasuk niki HP ini diseni murotal. Mobil ini kan mobil ini kok isine flash di sini murotal Al-Qur'an, tanpa musik dan seterusnya. Insyaallah berkah mobil ini. Ngerti ya? Selanjutnya wa innal baita la yadiku ala alihi, dan rumah yang
rumah akan dirasakan sempit bagi penghuninya. Watah jurufil malaika, dan malaikat akan pergi. Watah buru sayatin, dan mengundang setan akan masuk dalam rumah itu. Wayakilu khairuhu, hanya sedikit kebaikan yang akan muncul dari rumah itu. Allah yukra bihil Quran, jika rumah itu tidak dipakai untuk membaca Al-Quran. Nah ini ternyata ada hadis yang mirip. Lada jangan lubuyu takum makafir, jangan kamu jadikan rumah itu seperti kuburan. Nah rumah seperti kuburan itu apa? Rumah yang di dalamnya tidak dipakai untuk membaca Al-Quran. Di sini betul tapi ada orang yang betah tinggal di rumah seperti itu. Berarti betah tinggal di rumah. Sedekah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah salah satu ibadah yang dituntunkan di bulan Ramadan. Rasulullah itu sangat dermawan. Bahkan Rasulullah itu kadang-kala malah bajunya sedang dipakai pun diminta orang diberikan, maka beliau ganti baju yang lain. Saking dermawan. Di bulan Ramadan beliau lebih dermawan. Mari kita tiru itu. Nah, mari kita tiru itu di bulan Ramadan kita lebih dermawan. Hikmah sedekah menurut beberapa hadis Nabi, diantaranya meredam murka Allah, lalu menghindarkan diri dari neraka. Kemudian pelaku sedekah itu akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Di sana hadis sahih yang menyatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana naungan itu tidak akan bisa diberikan kecuali hanya oleh Allah. Salah satunya orang yang gemar bersedekah dengan niat ikhlas. Kemudian juga ada hadis bahwa sedekah itu penawar penyakit secara jasmani. Jadi tidak hanya berobat ke dokter, minum sirup, minum pil saja, tapi juga terapi yang lainnya, terapi rohaninya lewat memperbanyak sedekah. Kemudian tidak hanya sakit fisik, tapi juga sakit psikis. Penyakit hati itu juga akan dihilangkan oleh Allah lewat banyak sedekah. Di antaranya dalam hadis ini, jika kamu tidak melembutkan hatimu supaya hati tidak keras, maka berilah makan orang miskin, menyantuni para fakir miskin, dan menyantuni anak yatim. Ini bahasanya usaplah kepala anak yatim. Maksudnya bukan kayak apa, tapi jurus-jurus ya, bukan itu, tapi menyantuni mencoba ibadah. Allah menolak berbagai musibah lewat sedekah. Makanya bahasa orang umum itu kan tolak bala. Tolak bala itu bukan pakai jimat. Tolak balanya menurut Rasulullah itu lewat berbanyak sedekah. Kemudian didoakan oleh. Tapi ini rahmat Allah, Lailatul Qadar sekarang. Lailatul Qadar mari kita cari nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian doa yang disunahkan untuk banyak dibaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa saya kira ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini penutupnya, penutup bagi kita yang sudah usia 40 tahun ya. Ini peringatan para ulama. Yang pertama, perbanyak amal soleh. Jangan macam-macam, perbanyak amal soleh. Jangan amal salah. Yang kedua, jauhi perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu ada 2. Yang level rendah itu perkara makruh. Kemudian yang level tinggi itu perkara haram. Jauhi. Upayakan kita melakukan hal-hal yang diwajibkan, ibadah yang diwajibkan Allah, dan yang sunnah hukumnya. Kalau sudah 40 tahun ke atas. Yang ketiga, gerakan taubat. Hindari taswif. Taswif itu adalah penyakit menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Aku kajian akad rabiso naik pensiun usia 60 tahun. Ternyata orang sampai sudah tahun bismillah itu ada balik saya. Ya, untuk melakukan kebaikan enggak usah ditunda karena kita nggak tahu apalagi Allah sudah kirim sinyal-sinyal kematian. Napa yang pertama gampang loro.
berkurang kualitas kesehatan. Apa-apa itu gak enak dulu kabeh. Arung itu tulisannya udah bocor ke atas dulu. Tulisan gunanya tulisannya duit dah. Dia duit kayak gimana? Berkurang daya penglihatan, berkurang daya pendengaran, pun bertentangan. Tumbuhkan wangi, keriput, badan sudah tidak tegak, tidak pengajian dengan senderan. Bukan apa-apa, bukan nyindir. Nek sing sepuh-sepuh 40 tahun ke atas itu harus prioritas nih. Masih umur 5 tahun Nek sing nom-nom wis rebutan karo sing sepuh. Beri kesempatan pada yang rebutan ke atas. Malah aku tuh kok dhisik niate golek cagar. Ya itu mudah lelah. Diri dulu kesel. Itu sinyal kematian ya. Nah, yang terakhir gampang lali. Kocok pundi harus nyadar. Jadi kayak batuk. Ini mau saat ini mungkin bermanfaat. Kita berharap pada Allah kita diberi kesehatan oleh Allah di bulan Ramadan supaya kita itu bisa beribadah dengan sempurna. Mudah-mudahan tidak hanya di bulan Ramadan juga bisa kita diberi kesehatan oleh Allah. Kita juga diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita nanti di bulan Ramadan itu bisa maksimalkan beribadah supaya kita keluar dari bulan Ramadan bisa menjadi orang bertakwa dan istiqamah dalam bertakwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.